Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu mengejar kebahagiaan jika engkau memiliki hati yang selalu merasa cukup. Kapanpun dan dimanapun, apapun keadaanmu, kamu akan mudah bahagia jika memiliki hati yang selalu merasa cukup. Yang ketiga ini, kalau kamu ingin bahagia sebenarnya simpel, merasa cukup dengan apapun yang kamu miliki. Jadi seneng itu tidak perlu dikejar, langsung aja kamu nikmati sekarang, apapun kondisimu, maka kamu akan bahagia. Ada apapun yang kamu nikmati sekarang, sedikit atau banyak, besar atau kecil, luar biasa atau biasa, nikmatilah. Kalau bahasanya agama, bersyukurlah. Maka kamu saat ini juga bahagia, tidak usah nunggu besok-besok. Pak, saya ingin mengejar kebahagiaan. Ngapain dadak dikejar? Nikmati sekarang juga. Wong dia nggak lari kemana-mana. Dan dia juga tidak hilang. Kalau adanya cuma teh sama air putih, kopinya nggak dibawa ke sini, dinikmati aja apa adanya. Kalau kamu tidak adanya teh sama air putih kok membayang-bayangkan kopi, wah kopi kuwi enak mungkinnya kalau ada di sini. Nah, itu mesti nggak bahagia kamu. Tapi kalau kamu merasa cukup dengan teh sama air putih ini, ya sudah, bahagia kamu sekarang. Apakah punya pasangan atau kamu sedang jomblo dan kamu merasa cukup dengan itu, ya sudah. Jomblo kan nggak masalah, kamu masih bisa beli sabun. Bunganya opo kamu? Lah kok kamu ketawa, emangnya kemana arahnya? Oke, jadi merasa cukup dengan apa yang kamu miliki sekarang. Kuncinya itu. Kenapa? Karena dengan kamu tidak ngejar kemana-mana, ya segalanya mudah dicapai, segalanya mudah dinikmati. Kita juga lebih sehat, kita juga tidak galau kalau ada macam-macam. Sudah enak wis. Cukup, bahasa akhlaknya namanya qanaah. Punya uang 1.000 ya dinikmatilah 1.000 itu. Beli aja permen. Kalau punya uang 1 juta ya dinikmatilah yang 1 juta itu. Biasa aja. Jadi cukup dengan apapun yang kita miliki sekarang. Nah, itu sumber kebahagiaan yang ketiga. Oke. Tadi dimulai dari salah paham tentang kebahagiaan, terus sumbernya kebahagiaan. Sekarang kita sembuhkan penyakitnya. Yang bikin orang tidak bahagia itu apa? Epikuros punya teori, namanya tetrafarmakos. Kayak namanya obat ya, artinya memang obat ya. Cuma kamu cari di apotek tidak ada. Kamu cari di apotek, Mbak beli tetrafarmakos, tidak ada. Ya, adanya di Epikuros. Tetrafarmakos itu artinya 4 obat biar kamu jadi orang bahagia. Oke, 4 obat itu apa? Nanti kita jelaskan satu-satu ya. Yang pertama, Tuhan tidak perlu ditakuti. Kematian tidak perlu dicemaskan. Hidup yang bahagia, hidup yang baik itu gampang. Menahan penderitaan itu juga gampang. Obatnya 4 ini, hidupmu pasti bahagia katanya Epikuros. Dan itu di bukunya dia ngomong meditate on these ideas day and night. Perintahnya Epikuros, coba pikirkan 4 hal ini, these ideas, siang atau malam. And the ones related to them, dan hal-hal yang berhubungan dengan 4 hal ini. Both alone and with someone like yourself. Kamu pikirkan sendiri apa sama temanmu boleh. And you will never be badly disturbed. Kamu tidak akan bingung lagi, tidak akan galau lagi.
Apakah kamu sedang bangun atau sedang mimpi? Obatnya 4 ini. Kalau nggak percaya, kamu pikirkan sendiri atau sama temanmu 4 hal ini. Yang pertama apa? Tuhan tidak perlu ditakuti. Maksudnya, kita tidak perlu takut sama Tuhan. Nanti Tuhan nggak perlu ditakuti, kamu menakut-nakuti Tuhan. Ya. Nah, jadi kenapa Epikuros ngomong gini? Karena sebagian besar kita, nama relasinya sama Tuhan itu relasi takut. Takut dikasih musibah lah, takut disiksa lah, takut Tuhan murka lah, takut. Itu yang bikin hidup kita tidak tenang. Wah, ini jangan-jangan Tuhan marah nih, masuk neraka deh aku. Wah, jangan, selalu takut kita sama Tuhan. Katanya Epikuros, ini sumbernya hidup kita galau. Gitu loh. Takut ada gempa, takut ada gunung meletus. Ini kalau Tuhan marah, ada banjir, ada gempa, ada gunung meletus. Wah, ini Tuhan sudah murka ini sama kita. Kan selalu begitu kita sama Tuhan. Katanya Epikuros, ini sumber kegalauan. Jangan takut, katanya Epikuros. Tuhan itu bukan sumber bencana. Kalau bis kan ada sumber kencono. Sumber bencono itu kan, ya, Tuhannya bukan sumber kencono itu. Jangan diposisikan Tuhan sebagai sumber bencana. Itu yang bikin relasi kita cuma rasa takut. Katanya Epikuros, bencana yang terjadi itu jangan mengkambing hitamkan Tuhan. Itu ada rumusnya sendiri. Sudah ada hukum alamnya, ada sunatullahnya. Kenapa kok ada bis masuk jurang? Wah, ini takdir ini. Iya, kamu nyalahkan Tuhan lagi. Kalau dihitung rumusnya ada, mungkin supirnya ngantuk, mungkin bisnya nggak layak jalan, mungkin supirnya salah perhitungan, macam-macam. Mungkin jalannya licin, rumusnya kan itu. Jangan menyalahkan Tuhan. Kalau ada banjir, ya kamu sendiri ngerti rumusnya. Kalau kamu nutup got-got, kalau gaya hidupmu nggak bersih, kalau rumahmu ada di pinggir sungai, yo airnya datang. Air itu dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, kan rumusnya itu. Dan Allah nggak akan mengkhianati itu kalau itu sunatullahnya. Masa rumahmu di bawah terus airnya datang, wah ini nggak boleh ini kesayangannya Allah terus airnya muter gini kan nggak. Jadi segalanya sudah ada rumusnya. Nggak usah kita nggak usah kita takut pada Tuhan gara-gara itu. Jadi seandainya kita percaya Tuhan, relasinya jangan relasi takut. Itu bikin hidup kita tidak tenang. Kadang-kadang kita sudah sholat bener, sudah ibadah bener aja masih ketakutan. Diterima nggak ya? Waduh, sholatku 50% nggak khusyuk, ini gimana? Takut terus. Itu Tuhan juga bingung, mau menghibur kamu tenang aja ya nggak bisa. Ya caranya, mungkin gitu Tuhan. Kamu ketakutan sendiri sih tanpa alasan. Iya. Tenanglah hidupmu. Bukan Tuhan biang keladinya macam-macam bencana. Hidup sudah ada rumusnya sendiri. Kalau kamu kurang ajar, ya nggak disukai orang. Itu kan rumus namanya. Kalau kamu asal, ya nanti mesti celaka. Itu rumus sudah. Jadi, nggak usah terlalu takut sama Tuhan. Allah itu sudah menciptakan alam semesta dengan rumus-rumusnya, dengan hukum-hukumnya. Itu bahasa Islamnya begitu. Kalau ini bahasanya Epikuros. Terus, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat.